Mereka lupa bahwa Allah adalah pemilik segala ilmu, dan jika Dia berkehendak, maka ilmu bisa ditanamkan langsung ke dalam hati siapapun yang Dia pilih, tanpa perantara seorang pun. Guru zahir memang penting, tapi bukan satu-satunya pintu untuk memahami kebenaran. Kadang Allah mengajarkan langsung, karena ada sesuatu yang tak bisa disampaikan lewat kata-kata manusia. Ilmu laduni bukan berarti menolak guru, tapi ia terjadi ketika Allah sendiri menjadi guru. Bukan karena sombong tak ingin belajar dari sesama, tapi karena jalan hidup yang dilaluinya membentuk keadaan yang berbeda. Kadang seseorang diasingkan dari para guru, bukan karena ia tidak layak belajar, tetapi karena ia sedang dibentuk oleh Tuhan secara langsung. Di saat banyak orang sibuk mencari guru luar, ia justru dipaksa menghadap ke dalam. Bukan untuk menutup diri, tapi agar ia mengenal suaranya yang halus di kedalaman jiwanya. Jalan ini memang tidak umum dan seringkali membingungkan, karena seseorang yang diproses tanpa guru zahir akan banyak mengalami keraguan dalam dirinya sendiri. Ia akan diuji tidak hanya dengan sepi dan sunyi, tapi juga dengan bisikan-bisikan batin yang sulit dibedakan antara ilham dan lintasan nafsu. Maka jalan ini menuntut keteguhan jiwa yang luar biasa. Tidak semua orang sanggup menjalaninya. Sebab ketika tak ada guru yang membimbing dari luar, maka satu-satunya penuntun hanyalah kejujuran batin dan pengawasan Allah yang dirasakan secara langsung. Rahasia di balik proses ini adalah penyucian. Ketika Allah menahan seseorang dari berguru secara lahir, itu seringkali bukan karena kekurangan, tapi justru karena ada misi tertentu yang lebih dalam. Ia dibentuk untuk tidak bergantung kepada siapapun kecuali kepadanya. Ia diajari untuk langsung bersandar kepada zat, bukan kepada makhluk. Dan di saat hatinya mulai terbiasa hidup dalam keheningan, ia mulai mendengar bisikan yang tidak berasal dari pikirannya sendiri. Ia mulai merasakan getaran makna dalam setiap ayat, meskipun tak ada yang menafsirkannya secara verbal. Itulah awal mula terbukanya pintu ilmu laduni. Namun jangan keliru memahami ini sebagai jalan pintas, karena tidak berguru secara zahir bukan berarti bebas dari adab. Justru, jalan ini menuntut adab yang lebih dalam, lebih halus, dan lebih murni. Mereka yang mendapat ilmu langsung dari Allah akan diuji dengan beban yang berat, karena tak ada tempat untuk menyalahkan siapapun ketika mereka keliru. Tak ada tangan yang menggandeng mereka saat tersesat. Maka satu-satunya sandaran mereka hanyalah Allah, dan mereka belajar untuk menggantungkan seluruh hidupnya hanya kepadanya, bukan kepada pengetahuan, bukan kepada pengalaman, tapi hanya kepada nur ilahi yang menuntun dari dalam. Banyak wali Allah yang mengalami fase ini. Mereka seperti manusia biasa di mata orang awam, tapi ruhani mereka telah sampai ke tempat yang tak bisa dijangkau oleh pemikiran biasa. Mereka tak dikenal sebagai murid dari ulama besar, tapi hikmah keluar dari lisan mereka dengan kematangan yang membuat orang tertegun. Mereka tidak dipromosikan oleh institusi manapun, tapi Allah yang memperkenalkan mereka kepada hati manusia. Dan dari situ kita belajar satu hal penting, bahwa ilmu hakikat bukan soal silsilah belajar, tapi soal siapa yang mengajarkan dan siapa yang membuka hati kita. Guru zahir tetap memiliki tempat yang mulia, tapi kita harus mengakui bahwa Allah tidak terbatas oleh jalur-jalur manusia, dengan alasan yang hanya Dia yang tahu. Maka jangan cepat menilai seseorang dari tampilan lahirnya atau dari latar belakang belajarnya. Karena bisa jadi orang yang diam dalam sepi itu justru sedang belajar di madrasah langit. Dan jika Allah telah membuka tabirnya, maka segala yang terucap dari lisannya akan membawa cahaya yang bukan dari dunia ini, tapi dari kedekatan dengannya. Ada satu momen dalam hidup para pencari yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Sebuah momen di mana tiba-tiba mereka memahami sesuatu yang sebelumnya tak pernah mereka pelajari. Bukan karena mendengar penjelasan, bukan karena membaca penafsiran, tapi karena ada sesuatu yang seolah diucapkan langsung ke dalam hati mereka. Rasanya seperti cahaya yang turun, bukan dari langit yang terlihat, tapi dari langit batin. Ia menyinari ruang-ruang gelap dalam jiwa, membangkitkan pemahaman yang sebelumnya tertutup rapat. Inilah yang disebut oleh para sufi sebagai saat di mana cahaya mengajar tanpa suara. Dalam ilmu laduni, pengajaran tidak berlangsung lewat dialog, tapi lewat rasa. Ia tidak berlangsung di ruang kelas, tapi dalam keheningan hati. Orang yang sedang dalam proses ini tiba-tiba paham
bukan karena berpikir keras, tetapi karena hati mereka disentuh oleh sesuatu yang lebih tinggi dari akal. Bahkan seringkali mereka sendiri terkejut dengan apa yang mereka pahami. Seakan-akan ada makna yang dibisikkan secara lembut dari dimensi yang lain. Dan ketika itu terjadi, yang muncul bukan keangkuhan, tapi rasa tunduk yang sangat dalam. Cahaya itu datang hanya kepada hati yang siap. Bukan hati yang penuh keinginan dunia. Bukan pula hati yang sibuk dengan nama dan pujian. Ia turun kepada hati yang tenang, yang bersih, dan yang tak lagi merasa diri memiliki apapun. Hati yang telah hancur karena ujian, hati yang telah luluh oleh rasa takut dan rindu kepadanya. Disitulah ladang itu menjadi subur. Dan saat cahaya itu turun, ia tak berbicara dengan bahasa manusia, tapi dengan bahasa nur. Bahasanya halus, tidak menggelegar. Tapi sekali ia menyentuh, ia mengubah seluruh pandangan. Ilmu seperti ini tidak bisa dibagikan begitu saja. Karena ia bukan sekadar kumpulan informasi, tapi pengalaman batin yang sangat personal. Ia hidup, tumbuh, dan bergerak di dalam jiwa. Maka tak jarang, orang yang mendapat ilmu laduni memilih diam. Bukan karena tidak tahu, tapi karena tahu bahwa tidak semua bisa dituturkan. Ia menjaga apa yang dititipkan Allah dalam dirinya, seperti seseorang menjaga bara api di tengah malam yang dingin, dengan penuh kehati-hatian. Ia tahu bahwa ilmu ini bisa berubah menjadi ujian jika tak dijaga dengan adab. Seringkali cahaya ini datang dalam sujud panjang, atau saat hati larut dalam zikir yang dalam, atau ketika seseorang tenggelam dalam kesedihan karena merasa jauh dari Tuhan. Justru dalam kerapuhan itulah pintu langit terbuka. Di saat logika berhenti bekerja dan semua ilmu formal tak lagi memberi jawaban, maka ilmu laduni masuk sebagai rahmat. Ia datang seperti pelipur lara. Ia datang bukan untuk membuat orang merasa pintar, tapi untuk menuntun jiwa agar semakin yakin bahwa Allah itu dekat. Dan petunjuknya nyata bagi yang membuka hati. Bukan tanpa risiko. Ketika cahaya ini turun, seseorang bisa merasa sangat sendirian. Ia tak bisa menjelaskan kepada siapapun apa yang ia alami. Ia tidak bisa meminta validasi dari orang-orang, karena jalur yang ia tempuh memang tak biasa. Maka selain rasa syukur, ia juga harus siap menanggung sepi. Tapi justru dalam sepi itulah Allah menjadi teman sejati. Dan ilmu yang datang pun tidak hanya membawa pengetahuan, tapi membawa kedekatan. Karena sejatinya ilmu laduni bukan tentang tahu, tapi tentang kenal. Bukan tentang isi kepala, tapi tentang isi jiwa. Dan dari sinilah kita mengerti bahwa Allah tidak hanya menurunkan kitab, tapi juga menurunkan cahaya. Cahaya itu tak tampak oleh mata, tapi terasa dalam batin. Dan bila seseorang telah disentuh oleh cahaya ini, maka seluruh dunianya berubah. Ia mulai melihat segala sesuatu dari sisi yang dalam. Ia memahami makna hidup bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan seluruh perjalanan hidupnya pun menjadi madrasah, tempat di mana Tuhan terus mengajarnya